Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi hari ini kita akan belajar IPA. Coba di sini ada gambar ular yang sedang makan si katak. Nah, jelas ya pada judul, yaitu kita akan bahas mengenai aliran energi dalam suatu ekosistem. Ayo kita bahas. Nah, apa itu aliran energi? Yaitu merupakan proses berpindahnya energi dari organisme ke organisme yang lain. Aliran energi dapat berupa rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Sumber energi utama di bumi adalah matahari. Energi cahaya matahari diubah dari energi kimia menjadi energi kimia oleh suatu tumbuhan. Kemudian pada peristiwa makan dan dimakan, energi kimia terus mengalir dari berpindah, yaitu dari tubuh makhluk hidup yang menjadi mangsa ke pemangsanya. Ketika makhluk hidup tersebut mati, maka energi tersebut akan dibebaskan oleh suatu dekomposer. Masih ingat ya, dekomposer adalah suatu pengurai ya. Oleh karena itu, aliran energi bukanlah sebuah siklus. Perlu diketahui semakin tinggi suatu trofik. Apa itu trofik ya? Nanti ada di piramida ya, yaitu tingkatan makhluk hidupnya. Semakin pada trofik yang semakin tinggi, semakin sedikit pula energi yang diperolehnya. Hal ini disebabkan selalu ada sebagian energi yang digunakan untuk beraktivitas. Nah, ini ada apa? Wah, ada ulat sedang memakan si daun. Kemudian ada katak. Kemudian di sini ada ular. Dan di sini adalah si elang ini sedang persiapan memangsa. Yaitu interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lain dapat terjadi itu melalui rangkaian peristiwa yang disebut makan dan dimakan. Ya, rantai makanan itu apa? Yaitu peristiwa makan dan dimakan dalam suatu urutan tertentu. Ini contohnya ya. Di sini ada tumbuhan dimakan oleh ulat dimakan oleh katak dimakan oleh ular, dan ularnya ini dimakan oleh si elang. Ya. Nah, tumbuhan ini sebagai apa? Masih ingat ya, produsen yang mampu membuat makanan sendiri. Ulat sebagai konsumen tingkat 1, katak berperan sebagai konsumen tingkat 2, ular sebagai konsumen tingkat 3, dan si elang sebagai konsumen tingkat 4. Nah, ini ya, ada si kodok yang sedang memakan ular. Nah, biasanya kan apa? Ular yang memakan si katak ya. Nah, mungkin ini kataknya saking raksasanya bisa memakan si anak ular gitu mungkin ya. Nah, di sini contoh dari rantai makanan ya. Tumbuhan daun dimakan oleh belalang dimakan oleh katak dimakan oleh ular, dan dimakan oleh si elang. Nah, ini disebut dengan contoh rantai makanan. Nah, di sini ada banyak sekali ya. Ada jaring-jaring seperti ini. Ini adalah contoh dari jaring-jaring makanan. Nah, ini ada si ulat yang memakan daun. Nah, ini kemudian ulatnya dimakan oleh si burung. Burungnya dimakan oleh si elang ya. Nah, ini juga elang juga bisa si belalangnya dimakan oleh burung. Nah, ini ada tikus memakan bisa dari padi ya atau tumbuhan, kemudian tikusnya dimakan oleh si ularnya dimakan oleh kucing ya. Nah, ini itu adalah kumpulan dari beberapa rantai makanan membentuk suatu jaring makan. Apa itu? Yaitu hubungan alami dari rantai makanan dan representasi geografis atau representasi grafis ya. Grafis itu artinya gambar ya. Nah, biasanya gambar dari proses makan dan dimakan dalam suatu komunitas ekologis. Ini ya. Ini contohnya tadi ya, hampir sama. Nama lainnya jaring-jaring makanan adalah sistem sumber daya konsumen. Jaring-jaring makanan itu biasa disebut juga dengan siklus makanan. Siklus artinya perputaran ya. Nah, ini piramida. Piramida itu bentuknya seperti ini ya, seperti kerucut. Nah, sudah pernah lihat yang asli? Ya, kapan-kapan kita main ke Mesir ya. Ini adalah
contoh dari gambar piramida nih. Piramida makanan jelas ya bentuknya semakin ke atas itu mengerucut. Yang paling bawah jelas paling banyak makanannya itu siapa? Yaitu dari produsen. Produsen di sini adalah tumbuhan sebagai tropik. Apa tadi tropik adanya tingkatan ya, tingkatan pertama. Kemudian di sini ada konsumen pertama itu sebagai tropik kedua atau tingkatan kedua ya. Di sini ada belalang, ulat, tikus. Nah, kemudian untuk tropik 3 atau tingkatan 3 di sini ada ayam, kemudian katak ya, ini sebagai konsumen tingkat 2 dan paling atas yaitu tropik 4 sebagai konsumen tingkat 3. Nah, ini ya. Jadi piramida itu apa? Ya, sebuah gambaran menampilkan informasi tentang pengelompokan ekosistem yang membandingkan komposisi dan jumlah biomasa. Komposisi dan jumlah biomasa tersebut dikelompokkan dari produsen, kemudian konsumen tingkat 1, 2, 3 dan puncak atau konsumen tingkat 4 ya. Jika para petani ini biasanya di contoh soal ya, petani melakukan pemberantasan serangga, apa yang akan terjadi pada populasi padi dan katak? Jelas ya, si kataknya akan meningkat. Nah, kemudian populasi kataknya juga padinya akan meningkat dan kataknya jelas akan menurun ya. Ini. Nah, misalnya serangganya diberantas. Terus apa lagi ini ya? Apa saja yang mungkin memenuhi keseimbangan ekosistem? Nah, keseimbangan ya. Coba identifikasi 5 kelompok abiotik. Abiotik kita yang kemarin masih ingat? Yang tidak hidup. Nah, misalnya produsen, konsumen, pengurai, dan komponen abiotik ya. Nah, kemudian komponen abiotik yang ada di sawah antara lain cahaya matahari, gaya gravitasi bumi, udara, tanah, air kan. Nah, yang berfungsi untuk proses di sawah. Apa yang akan terjadi jika produsen pada ekosistem sawah tersebut habis karena suatu bencana alam? Misalnya banjir ya, jelas populasi konsumen akan berkurang dan keseimbangan ekosistem akan terganggu. Jelas ya. Mengapa padi, serangga, katak, ular, elang itu dapat hidup di satu tempat yang sama, yaitu ekosistem sawah? Ya, yaitu karena saling membutuhkan dan terjadi keseimbangan. Apabila pada ekosistem sawah tersebut tidak ada ular, nah coba apa yang terjadi jika tadi ya, apa yang terjadi dengan populasi katak pada ekosistem sawah tersebut jika ularnya tidak ada? Jelas kataknya akan bertambah banyak. Kemudian pertanyaan kedua, apa yang terjadi jika populasi elang tersebut ya, kan tadi udah meninggal si ularnya ya, jelas elangnya akan berkurang. Kemudian dampak yang ditimbulkan pada aktivitas pertanian oleh para petani pada ekosistem sawah tersebut gimana? Nah, semakin banyak kataknya, ya, insya Allah gimana? Ya, gitu. Nah, belalangnya bisa dimakan oleh si katak ya. Kecuali kalau tikusnya ya, kalau tikusnya semakin banyak ya, jelas nanti pengaruh ke petani. Itu tadi pembelajaran ini mengenai ekosistem, yaitu fokus pada aliran energi, yaitu membahas mengenai rantai makanan dan ada piramida ya, atau jaring-jaring makanan juga itu ya. Betapa pentingnya ya keseimbangan ekosistem kita harus selalu terjaga agar kita bisa ya selalu menikmati kehidupan ini dengan baik ya. Tetap jaga kelestarian ekosistem. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.